Ketika kita dinyatakan lulus seleksi P3K 2023, maka akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2023. Nah, ketika kita mendapatkan status kelulusan yang artinya kita lulus seleksi, ini teman-teman harus perlu diketahui bahwasanya meskipun kita ini lulus seleksi, kalau misalkan tidak lanjutnya nanti tidak sesuai, maka juga tidak akan bisa melanjutkan. Artinya bisa jadi setelah kita lulus seleksi ini bisa dibatalkan, teman-teman. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang hal itu, yaitu setidaknya ada 7 penyebab pembatalan kelulusan P3K 2023, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun juga P3K Teknis. Nah, sehingga di sini nanti kita akan bisa batal diangkat menjadi P3K meskipun kita ini lulus seleksi ya. Dan kira-kira nanti seperti apa untuk langkah antisipatifnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Ketika nanti kita dinyatakan lulus seleksi P3K 2023, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun juga P3K Teknis, maka kita akan mendapatkan notifikasi di SSC ASN selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Misalkan untuk P3K Guru. Nah, selanjutnya setelah kita dinyatakan lulus seleksi, nanti tidak ada sanggah menyanggah, maka tahap selanjutnya ini kita langsung akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup ya bagi peserta yang lulus untuk diusulkan dalam penetapan nomor induk P3K. Dan kemudian di sini kita diminta untuk memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Inilah untuk contoh tampilan ketika kita ini lulus seleksi P3K 2023. Apakah dari status kelulusan kita yang dinyatakan lulus seleksi ini nanti bisa dibatalkan untuk kelulusannya? Nah, di sini kita coba buka ya, yaitu untuk acuan, yaitu dasar hukum penyelenggaraan seleksi P3K 2023. Itu adalah menurut Permenpan RB nomor 14 tahun 2023, yaitu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, teman-teman. Nah, terkait tentang pembatalan itu untuk yang pertama ini seperti yang tertera ya dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2023, yang tepatnya di sini ada pada pasal yang ke-38. Nah, di pasal ke-38 di sini kan disampaikan Panselnas ini dapat membatalkan hasil akhir seleksi P3K jika penyelenggaraannya ini tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Nah, artinya di sini kalau misalkan dari pihak penyelenggara ini ternyata ketika menyelenggarakan seleksi itu ternyata tidak sesuai dengan pedoman atau juknis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, maka di sini meskipun kita itu lulus, maka nanti akan berubah menjadi dibatalkan ya, teman. Yang membatalkan itu adalah dari Panselnas. Dan selanjutnya kalau misalkan kelulusannya ini dibatalkan, itu kira-kira seperti apa? Nah, seperti yang tertera dalam ayat yang kedua, yaitu dalam hal terjadi pembatalan hasil akhir seleksi P3K, maka instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang yaitu seleksi P3K setelah mendapatkan persetujuan dari menteri. Nah, kalau misalkan penyebab yang pertama pembatalan kelulusan inilah disebabkan oleh instansi, artinya dikarenakan untuk penyelenggaraannya ini ternyata instansi tidak sesuai dengan juknis atau pedoman yang telah ditetapkan, maka seluruhnya ini akan dibatalkan dan akan dilakukan yaitu seleksi atau tes ulang, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, jadi untuk yang pertama ini adalah yang menyebabkan pembatalan kelulusan itu disebabkan oleh instansi karena salah dalam menyelenggarakan ya, nggak sesuai dengan pedoman. Kemudian untuk kedua dan seterusnya ini adalah seperti yang tertera yaitu pada pasal ke-39. Nah, di sini diterangkan yaitu di pasal ke-39 dalam hal pelamar ini sudah dinyatakan lulus ya oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian, tetapi di kemudian hari yaitu ini berarti kita sebut sebagai penyebab pembatalan yang kedua, yaitu teman-teman mengundurkan diri. Nah, ketika teman-teman mengundurkan diri ini nanti akan dibatalkan ya kelulusannya. Awalnya ini lulus akan berubah menjadi tidak lulus, artinya tidak bisa melanjutkan untuk diangkat menjadi P3K.
Kemudian yang B ini adalah dianggap mengundurkan diri dikarenakan tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini untuk poin A dan juga poin B ini adalah seperti yang kita lihat pada akun SSCASN, teman-teman. Jadi makanya di sini saya itu selalu memberikan informasi setiap hari terkait tentang progres untuk penyelenggaraan seleksi P3K ini, supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa selalu mendapatkan informasi dan juga nggak ketinggalan informasi terkait tahapan apa saja yang harus dilakukan dan juga link yang wajib dipantau sesuai dengan jadwalnya ya, sehingga teman-teman ini nggak akan kelewatan. Jadi sebagai langkah antisipatifnya, teman-teman di sini harus pantau jadwalnya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui untuk pengumuman kelulusan ya, untuk pengumuman kelulusan itu nanti rentang waktu yang disampaikan di sini tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Yang dinamakan dengan rentang waktu tentunya antara daerah satu dengan daerah lain itu nanti nggak akan berbarengan ya untuk pengumumannya. Bisa jadi daerah saya nanti tanggal 6 sudah pengumuman, bisa jadi daerahnya kalian itu tanggal 7, tanggal 8, atau mungkin juga tanggal 15. Meskipun demikian, ini teman-teman harus selalu sabar untuk memantau di akun SSCASN masing-masing, sehingga untuk tahapan berikutnya ini teman-teman nggak akan ketinggalan ya. Nah, selanjutnya setelah kita itu dinyatakan lulus ya, yang maksimalnya diumumkan tanggal 15, maka langkah berikutnya yang sangat penting yaitu teman-teman melakukan pengisian daftar riwayat hidup NI P3K atau istilahnya tuh pemberkasan NI P3K. Dan pemberkasan NI P3K ini adalah ada rentang waktunya juga, jadinya harus selesai ya untuk pengisian DRH dan juga pemberkasan tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari. Nah, selanjutnya setelah teman-teman di sini tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 kalian akan mendapatkan status kelulusan yang seperti ini. Nah, di sini nanti kan masih seperti ini, yaitu tanggal 6 sampai dengan 15 Desember nanti akan tampilannya seperti ini, yaitu selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2023. Tahap selanjutnya ini pengisian daftar riwayat hidup ya, peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Kemudian ada tulisan silakan memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, teman-teman selalu pantau untuk jadwal ini dan juga dipantau di akun SSCASN masing-masing. Kalau misalkan di sini menurut jadwal kita diminta untuk memantau jadwal, ini kan jadwal pengisian DRH mulai dari tanggal 16 sampai dengan 14 Januari 2023. Teman-teman jangan sampai di sini nanti kelewatan ya, nggak melakukan pemberkasan, maka nanti kita akan masuk pembatalan di bagian poin yang nomor 2. Nah, jadinya di sini nanti ketika sudah memasuki di tanggal 16 Desember, maka di akun kita akan ada link baru yang seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada link baru yaitu selamat Anda telah lulus seleksi. Kemudian di sini kita diminta untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup ya. Nah, selanjutnya di sini akan ada opsi yaitu iya dan juga ada tidak, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan iya, di sini nanti kita akan melanjutkan pengisian DRH dan juga pemberkasan. Kalau misalkan teman-teman memilih tidak, ini adalah kalian bisa klik tidak di sini. Selanjutnya nanti akan ada format yaitu surat pengunduran diri ya. Akan ada format surat pengunduran diri yang kalian bisa unduh, nanti diisi kemudian diupload. Jadi penyebab yang kedua teman-teman dibatalkan kelulusannya itu adalah mengundurkan diri. Artinya kalau mengundurkan diri yang A ini adalah teman-teman secara sadar ini melakukan pengunduran diri. Nah, ketika teman-teman login ke akun SSCASN sudah waktunya untuk mengisi DRH dan pemberkasan, teman-teman di sini memilih tidak. Ini artinya teman-teman sudah mengundurkan diri secara sadar ya. Kemudian mengundurkan diri apakah juga ada yang nggak sadar? Ada juga teman-teman, yaitu beberapa kasus itu ketika mungkin ada orang lain yang iseng atau mungkin yang nggak suka, ketika tahu bahwa teman-teman lulus seleksi, mereka tahu akunnya, kemudian mereka login, kemudian mereka itu klik tidak, kemudian dibuat surat pengunduran diri. Tentunya adalah suatu tindakan yang sangat merugikan ya, sehingga teman-teman ini sebaiknya di sini untuk akun SSCASN itu hanya dirinya sendiri dan mungkin orang yang dipercaya atau mungkin keluarga ini yang mengetahuinya, sehingga nanti tidak terjadi hal yang seperti itu. Jadi penyebab yang kedua itu adalah teman-teman mengundurkan diri secara sadar, yaitu dengan cara login, klik tidak, melanjutkan. Kemudian yang B yaitu dianggap mengundurkan diri dikarenakan tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk jadwal pemberkasan
Untuk jadwal pemberkasan di sini adalah rentang waktunya tanggal 16 Desember 2023. Mungkin teman-teman tidak login ke akun atau mungkin nggak pernah tahu informasi, maka teman-teman terlewat untuk melakukan pemberkasan. Maka teman-teman di sini nggak mengisi berkasan atau nggak melanjutkan pengisian DRH, maka teman-teman nanti akan dianggap mengundurkan diri ya, karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. Nah, untuk pemberkasan ini nanti banyak sekali teman-teman berkas yang wajib, dan untuk tutorialnya ini sudah saya berikan pada video sebelumnya. Nanti kita akan sematkan ya pada kartu video ini. Nah, di sini untuk yang kedua kan dianggap mengundurkan diri. Kemudian yang ketiga yaitu ketika teman-teman itu terbukti kualifikasi pendidikannya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh menteri. Nah, ketika dulu lulus seleksi administrasi, kemudian lulus seleksi, kemudian ketika pemberkasan ternyata terdapat kesalahan, misalkan ijazahnya nggak sesuai. Nah, ini ada juga contohnya ya di tahun kemarin itu. Ini adalah lulus seleksi administrasi, kemudian dapodik itu ijazahnya S1, namun ternyata ijazah yang dimiliki itu masih D3 teman. Nah, ijazah masih D3, maka ketika pemberkasan maka di sini berubah statusnya. Awalnya lulus, ini menjadi nggak lulus. Nah, sehingga nggak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya ya. Nah, ini yang ketiga adalah terbukti ijazahnya itu nggak sesuai dengan ketentuan dari menteri. Kemudian berikutnya yaitu tidak memenuhi persyaratan lainnya. Misalkan saja ketika tes kesehatan itu kan ada batas maksimal untuk kadar tertentu kan. Nah, ini teman-teman nanti bisa dicek, yaitu kalau misalkan tidak memenuhi persyaratan ini juga nanti bisa dibatalkan ya untuk lulusannya. Kemudian berikutnya yaitu meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini juga nanti akan dibatalkan kelulusannya. Kemudian nanti akan ada surat keterangan meninggal dunia ya, dapat diminta yaitu melalui pejabat RT setempat teman-teman. Maka dengan di sini ini adalah dari poin A sampai E, nanti jika terjadi hal demikian maka PPK atau instansi ini nanti akan harus mengumumkan ya pembatalan kelulusan dari teman-teman yang bersangkutan. Dan kemudian untuk yang terakhir yang menyebabkan pembatalan kelulusan ini adalah teman-teman bisa cek di sini, yaitu pada pasal ke-41. Nah, di pasal ke-41 ini kan teman-teman setelah kita itu mendapatkan nomor induk P3K, ini adalah nanti kita melaksanakan tugas kan, melaksanakan tugas jabatan berdasarkan dari penetapan pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, berikutnya di sini kita cek yaitu pada ayat yang kedua. Nah, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud ini adalah dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja dengan instansi pemerintah. Nah, selanjutnya di poin yang ketiga, di ayat ketiga, dalam hal P3K atau mungkin dari P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meminta mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan ini nanti akan dinyatakan mengundurkan diri. Inilah untuk yang terakhir, yaitu ketika teman-teman ini sudah mendapatkan nomor atau mungkin juga sudah mendapatkan SK ternyata mengajukan pindah instansi, maka teman-teman nanti akan dianggap mengundurkan diri. Artinya di sini P3K itu tidak bisa teman-teman untuk mutasi atau pindah instansi. Itu adalah 7 penyebab teman-teman bisa dibatalkan kelulusannya dan nanti gagal ya untuk diangkat menjadi ASN P3K. Serta langkah antisipatifnya sudah kita paparkan di sini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita bersama, sehingga nanti bisa berhati-hati ketika kita dinyatakan lulus, sehingga nanti sukses menjalankan tugas sebagai ASN P3K. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.